Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arya Gimnastiar, Salanta Evelyn, Fadil Fatul Haq, dan Nisyara dan Muhammad Afut Yaksi akan mempresentasikan makalah tentang kafala bil ujrah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arya. Pada Arya dipersilakan. Terima kasih. Kafalah bil ujrah ini masuk ke pembahasan dalam pengertian bahasa. Kafalah berarti al-damu, yaitu menggabungkan. Kafalah juga disebut daman yang berarti jaminan. Hamalah yang berarti beban dan za'amah yang berarti tanggungan. Nah, pengertian kafalah secara syarak menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah menggabungkan tanggungan damin atau pihak yang menjamin kepada tanggungan madum anhu atau pihak yang dijamin di dalam kewajiban menunaikan hak, maksudnya di dalam kewajiban menunaikan hutang. Jadi berdasarkan definisi ini, hutang yang ada menjadi tanggungan kedua kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin. Adapun menurut Syed Sabik, kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan hasil dalam tuntutan atau permintaan dengan materi atau materi sama atau hutang, barang atau pekerjaan. Nah, menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama yang lain, rukun syarat kafalah meliputi yang pertama, kafil atau damin atau jaim, yaitu orang yang menjamin. Disyaratkannya harus balik, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan dengan kehendak sendiri. Yang kedua yaitu mahfulahu atau madum lahu atau madmun lahu, yaitu orang yang berpiutang. Disyaratkan di sini yaitu diketahui atau dikenal oleh penjamin dan berakal. Yang ketiga, ma'ful anhu atau madhun anhu, yaitu orang yang berhutang. Di sini disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek kafalah baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh kafil. Yang keempat yaitu mahful bih atau madhum bih, yang biasa disebut hutang barang atau orangnya. Disyaratkan di sini yaitu dapat diketahui tetap keadaannya atau mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab mahful anhu, mampu dipenuhi kafil. Yang kelima yaitu sigot atau lafaz, yaitu ijab dan kabul seperti yang disyaratkan oleh mazhab Syafi'i. Yaitu disyaratkan di sini mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Arya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadli. Kepada Fadli dipersilakan. Oke, di sini aku akan menjelaskan menurut Said Sabik itu kafalah itu ada dua macam, yaitu yang pertama kafalah dengan jiwa atau kafalah bin al-nafs. Jadi kafalah dengan jiwa dikenal pula dengan jaminan muka, yaitu adanya kemestian pada pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan. Nah, dalam hal pihak-pihak terjamin tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh kewajibannya. Terus yang kedua, itu ada kafalah dengan harta atau bisa disebut juga kafalah bi al-mal. Kafalah dengan harta yaitu kewajiban yang harus dipenuhi kafil dengan pembunuhan berupa harta. Kafalah jenis ini tuh ada tiga macam. Yang pertama itu ada kafalah bi al-dain, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Dan yang kedua ada kafalah bi al-taslim, yaitu kewajiban menyerahkan materi tertentu yang ada di tangan orang lain. Dan yang ketiga itu ada kafalah bi al-aib, yaitu kewajiban menjamin sesuatu yang dikhawatirkan mendatangkan bahaya. Selanjutnya aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Fadli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tinjauan dalil. Pertama dari Al-Quran, dalam akad kafalah diperjanjikan bahwa seorang memberikan jaminan kepada seorang kreditur yang memberikan hutang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa hutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wan prestasi
Adapun salah satu dasar hukum dari kafalah terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 19, yang artinya maka serulah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan yang lebih baik bagimu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Dan itu juga dipertegas dalam surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi, penyuruh-nyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Dan kafalah itu sendiri sudah dipertegas kembali dengan hadis yang artinya telah dihadapkan kepada Rasulullah mayat seorang laki-laki yang disalatkan. Rasulullah bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Sahabat menjawab, ya sejumlah 3 dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk mensalatkannya, tapi beliau sendiri tidak. Abu Qatadah lalu berkata, saya menjamin hutangnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun mensalatkan mayat tersebut. Selanjutnya, kafalah keadaan ini membuat manusia harus memberikan ujrah, upah atau imbalan yang sepadan atas pekerjaan yang dilakukan orang lain untuknya. Hal ini juga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Musa. Dia berkata, aku menghadap kepada Rasulullah bersama 2 orang dan Asy'ari, maka aku berkata, aku tidak bisa menolak mereka berdua meminta pekerjaan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, kami tidak akan pernah mempekerjakan untuk pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya kaidah fikih, sebelum melakukan transaksi tentunya sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, yaitu bank dan eksportir maupun importir, sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak asil yang telah melakukan kesepakatan sebenarnya tidak merasa keberatan dengan pengambilan upah dalam kafalah. Hal tersebut berdasarkan kaidah fikih yang artinya segala sesuatu jika sempit darurat maka dia bisa menjadi ringan. Kaidah ini memberikan penegasan bahwa ujrah yang diterima menjadi penjamin merupakan sesuatu yang sudah menjadi perjanjian dan tidak mungkin dihindari. Selanjutnya saya persilakan kepada Danisha dan Calanta. Silakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya adalah materi intinya, yaitu analisis dari akad. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan atau penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam akad kafalah, diperjanjikan bahwa seseorang memberikan penjaminan kepada seseorang kreditur yang memberikan hutang kepada seorang debitur, yang mana pihak penjamin memberikan jaminan bahwa hutang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur akan dilunasi oleh penjamin bila debitur wan prestasi. Adapun salah satu dasar hukum dari kafalah terdapat dalam Quran surat Yusuf pada ayat 72 yang artinya, penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya. Oke, boleh di-scroll, Dansya. Menurut mazhab Hanafi, rukun kafalah hanya satu, yaitu ijab dan qabul. Diriwayatkan dari Abu Musa alaihissalam, ia berkata, aku menghadap kepada Rasulullah SAW bersama 2 orang dan Asy'ari, maka aku berkata, aku tidak bisa menolak mereka berdua meminta pekerjaan. Maka Nabi SAW bersabda, kami tidak akan pernah mempekerjakan untuk pekerjaan kami ini kepada orang yang menginginkannya. Pada hadis riwayat Bukhari. Oke, selanjutnya aku kembalikan kepada moderator. Oke, aku langsung masuk ya moderator. Di sini aku akan menjelaskan skema dari akad kafalah itu sendiri. Dalam akad kafalah ini ada yang namanya sigat atau ijab qabul. Nah, di sini ada tiga peran. Yang pertama ada kafil, yang kedua makful alai atau bisa disebut makful alai, dan yang pihak ketiga ini ada makful anhu, di mana makful anhu ini adalah pihak yang memiliki hutang, dan si kafil ini adalah penanggung, dan makful alai ini adalah pihak yang ditanggung. Jadi hutang yang dimiliki dari makful anhu ini akan dibayar oleh
si penanggung ini atau kafil. Utang yang dimiliki pihak ketiga ini dia memiliki utang dari si mahful alaih yang akan dibayar secara lunas dengan si kafil atau penanggung. Oke, dari aku udah cukup, aku balikin lagi ke moderator. Baik, terima kasih Danisha. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.